2021 dan berapa persen? Lebih murah dari segi harga maupun dari segi pemakaian gitu. Jadi kan ada bahan baku tertentu yang mungkin waste-nya banyak, jadi kita ganti dengan jenis yang lain. Itu yang kita lakukan selama tahun 2022, sehingga keuntungan di tahun 2021 itu kalau kita lihat itu bukan dari penjualan aset dari LBP atau lain, itu murni adalah dari hasil efisiensi yang kita lakukan di PT KMI gitu. Terus menjawab pertanyaan dari penanya yang berikut adalah target apa yang telah dicapai untuk tahun kemarin atau tahun 6 bulan pertama, jadi first half 2022 ya. Ya. Nah, kita secara umum target dari budget itu kita berhasil kita capai. Cuman ada beberapa sales yang mungkin gini, target sales itu kita masih positif untuk dapat tercapai, cuman dia bergeser waktu aja gitu loh. Karena memang ada beberapa dari penjualan kita itu yang sifatnya project, sehingga kadang-kadang ada variasi di dalam hal pengiriman gitu. Jadi mungkin ada beberapa project dari high voltage itu yang udah kita dapat sih kontraknya gitu, cuman istilahnya mungkin penjualannya itu akan banyak itu di second half. Jadi kita foresee untuk tahun 2022 kita punya target sales itu akan tercapai, dan kita berharap sih kita bisa usahakan lebih tinggi daripada yang kita targetkan. Kemudian ya, dividen apabila perusahaan mengalami sesuai dengan budget ya, kalau dengan keuntungan seperti itu, kita pasti akan membagikan dividen yang lebih baik gitu dibandingkan dengan tahun ini. Nah, tahun ini kan kita juga membagikan dividen ya, walaupun istilahnya tidak sebesar yang tahun-tahun sebelumnya. Kita sesuaikan dengan laba yang kita peroleh, sehingga perusahaan masih memiliki kas yang cukup besar dalam hal mengantisipasi naiknya penjualan. Karena kan kalau kita sudah kontraksi terus naik, ya itu pasti memerlukan modal kerja yang cukup. Jadi jangan sampai kita nanti kalau misalnya mendapat proyek besar, tidak cukup modal kerjanya untuk kita ambil gitu. Dan kita melihat memang ekonomi ini sekarang mulai berputar ya, jadi sudah banyak sekali proyek-proyek yang kita dapat gitu. Nah, ya oke. Nah, pertanyaan kok apa yang akan dicapai? Yang dari kontak tadi, terutama pasar ekspor, mungkin direktur komersial. Membantu menjawab pertanyaan mengenai sorry, masih ada pertanyaan. 2023. Sorry, saya tambahkan dulu. Maksudnya target gini, tadi kita sudah keluarkan budget 2022, target 2022 sudah kita share tadi, bahwa peningkatan sales kita kurang lebih 50% dari tahun 2021. Itu. Di tahun 2022. Oke? Oke, ya, yang dari kontan silakan. Membantu menjawab pertanyaan mengenai pasar ekspor kita. Memang pasar ekspor kita di tahun 2021 ini mengalami penurunan. Penyebab utama adalah masih terdampaknya dari COVID-19, sehingga negara-negara tujuan untuk omset ekspor kita masih menutup pembangunan mereka. Ada beberapa proyek juga akhirnya terdelay karena terkendala oleh administrasi pengiriman, karena di negara-negara yang kita tuju seperti port dan administrasinya tidak bisa dibuka.
Tahun ini sudah mulai dibuka karena sudah mulai banyak negara-negara yang membebaskan travel ban, sehingga tahun ini kita upayakan dan kita forsi peningkatan ekspor, sales kita dari ekspor juga akan cukup baik. Lalu apa saja yang kita lakukan untuk meningkatkan pasar ekspor kita? Pertama, kita berpartisipasi dalam acara-acara internasional seperti event-event, exhibition, online maupun offline. Dan kita juga bermitra dengan partner-partner ekspor yang baru. Lalu untuk negara-negara yang kita bidik, kita masih berfokus kepada negara-negara yang memiliki potensi pembangunan infrastruktur cukup tinggi, terutama di negara-negara Asia, sehingga kita sangat berharap market share untuk ekspor kita bisa seimbang dengan market share lokal kita. Terima kasih. Baik, apakah sudah cukup jelas? Kami akan mempersilakan 3 pertanyaan lagi berikutnya. Pada Ibu yang di depan mungkin bisa maju dulu. Pertama, silakan sebutkan nama dan instansinya, Bu. Siang Bapak Ibu, saya Sasha dari Investor Daily. Pertanyaannya, saya melihat dari laporan keuangan tadi, beban pokok pendapatan dari 2019 ke 2020 lalu ke 2021 itu naik. Apakah ini pengaruh pandemi? Lalu apakah bisa dijelaskan sebetulnya pengaruh pandemi itu bagaimana dengan kenaikan beban pokok pendapatan ini? Terus dengan begitu kan margin laba juga jadi semakin kecil ya dari 2019 ke 2020 lalu ke 2021 gitu yang saya lihat dari laporan keuangannya. Jadi ada optimisme nggak dari perseroan sendiri margin laba ini bisa mungkin kembali normal itu di tahun berapa gitu Pak, dan alasan optimisme itu apa? Kemudian ya itu aja sih Pak. Oh sama hasil RUPS tadi kan maksudnya di jadwalnya ada keputusan penggunaan laba keuntungan gitu. Boleh tolong dijelaskan keputusan rapat tadi penggunaan labanya untuk apa saja dan kalaupun bagi dividen totalnya berapa? Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Syasha. Yang berikutnya Pak, silakan. Dengan Supriyanto dari metroaktual.net. Yang mau saya tanyakan itu terkait dengan rencana usaha ya Pak ya. Ini kan ada keterangan ini kan melakukan pengembangan produk dan penetrasi pasar baru. Tadi sih kita lihat hasil penjualannya kan menurun. Kira-kira produk apa aja yang mau dikembangkan? Terus yang kedua, apakah ada rencana launching produk-produk dari kabel atau mungkin mesin? Yang ketiga, Maaf Pak, suaranya bisa lebih jelas lagi. Yang kedua gimana? Yang kedua bagaimana? Yang kedua, yang kedua, pakai masker ya? enggak Pak. Oh, nggak usah, Tetap pakai pakai masker Pak. juga ya? Oke ya. Yang kedua itu launching produk, apakah ada launching produk dari mesin? Launching produk baru maksudnya? Iya, produk baru. Launching Oke. produk baru dari kabel untuk meningkatkan penjualan. Oke. Oke, yang ketiga ini kan bermitra dengan produsen perlengkapan kabel, Ya. kerjasama. Kira-kira untuk sampai tahun ini sudah ada berapa untuk kerjasama yang terbaru atau mungkin yang lama? Apakah dengan rencana bermitra itu atau kerjasama dengan produsen yang baru bisa meningkatkan hasil penjualan? Ya. Yang terakhir Pak, itu tadi saya lihat dari laporan keuangan itu kan labanya meningkat. Ya. Tapi sayangnya penjualan dan pendapatannya ini perusahaan ini menurun. Ya. Boleh diklarifikasi lagi kan kembali Pak, itu diakibatkan karena apa? Oke. Terima kasih. Terima kasih Pesan Pak. dari kita Silakan aja. duduk kembali. Ibu silakan. Selamat siang semuanya. Tadi juga sudah dipaparkan di depan bahwa ada panel-panel listrik atau kabel-kabelnya ini yang selama ini dipakai dari kabel baja ya seperti itu.
Nah, saya bertanya bahwa kabel-kabel yang dipakai di atas tanah dan dalam tanah ini kan kita melihat di wilayah Pulau Jawa ini struktur tanah itu kan mungkin tidak sama dengan struktur tanah yang mungkin ada di daerah luar Jawa. Nah, seperti apa kabel-kabel ini? Apakah disamain ataukah berbeda? Seperti itu panel-panelnya. Seperti itu saja. Terima kasih banyak. Saya Ibu Rika dari media online Citra Nusantara. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari wartawan Investor Daily ya, mengenai di laporan keuangan kita beban pokoknya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang tahun 2019 ya Pak Bu ya. Jadi gini, sebenarnya komposisi beban COGS-nya kita itu sangat bervariasi tergantung dari jenis-jenis kabel yang kita jual gitu loh, karena kita punya variasi produk itu banyak sekali, sehingga antara kabel-kabel yang jenisnya berbeda itu akan memiliki margin yang berbeda, sehingga apabila komposisinya itu berubah maka itu akan mempengaruhi COGS-nya kita gitu. Jadi sebenarnya kita itu lebih concern kalau misalnya kita mau meningkatkan kita punya profit margin, artinya kita memang harus lebih banyak menjual produk-produk di mana kita produk tersebut menyumbang cukup besar untuk profit marginnya kita gitu. Jadi itu hanya bisa disumbangkan untuk misalnya untuk produk-produk pengembangan baru gitu yang misalnya belum ada pesaingnya di luar sana gitu. Itu mungkin yang bisa saya berikan jawabannya. Terus apakah ini bisa kembali lagi seperti semula? Kita sangat optimis sih apabila nanti pandemi sudah berlalu, di mana kita punya kapasitas itu berjalan normal kembali, apalagi juga dengan adanya produk IKN yang akan datang, di mana itu kalau kita 4C itu akan banyak menggunakan kabel bawah tanah, dan juga ada transmission line. Jadi itu akan sangat membantu performance perusahaan. Seperti kita ketahui kan tahun 2024 itu kan memang sudah akan berpindah ya. Jadi sebagian IKN baru itu akan mulai ada sebagian yang bagian administrasi dan yang lain-lain itu akan pindah ke sana gitu. Jadi istilahnya infrastruktur untuk ke arah IKN itu kan pasti akan jalan. Jadi itu pasti akan mengkonsumsi kabel-kabel transmisi. Jadi kita melihat untuk prospek ke depannya itu cukup bagus dan kita cukup optimis bisa kembali seperti tahun 2019. Mengenai penggunaan laba, tadi pada saat sesi 1 kita telah memberikan bahwa kita akan membagikan dividen sebesar Rp4 per lembar saham. Jadi itu total mungkin sekitar 14 miliaran ya keluar dari kita punya laba. Sisanya itu masuk ke laba ditahan, itu tentu akan kita pakai untuk modal kerja ya, untuk mengantisipasi meningkatnya penjualan di second half atau tahun berikutnya. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang kedua adalah rencana usaha, yaitu pengembangan produk ya. Jadi sebenarnya pada tahun 2020 ya kita itu sudah membeli mesin baru dan telah berhasil gitu berhasil lolos tes juga untuk kabel high voltage underground yang jenis baru. Jadi dan itu juga salah satu kabel yang dipakai untuk tahun ini. Jadi ada kontrak tahun ini yang kita memakai produk baru itu gitu.
Nah, di samping itu sebenarnya banyak sekali produk-produk baru, istilahnya sih bukan produk baru ya, jadi artinya karena kita punya R&D itu cukup bagus, jadi istilahnya apabila ada proyek-proyek tertentu yang menginginkan jenis kabel tertentu gitu iya kan, di mana komposisinya mungkin berbeda, itu bisa kita lakukan gitu. Jadi bisa kita provide sesuai dengan rancangan atau dari installer dari proyek tersebut. Kemudian mengenai mitra perlengkapan kabel. Sebenarnya sejak tahun 2020 itu kita sudah ada anak usaha yang namanya KMI Electric Solution. Itu kita bermitra dengan salah satu pabrikan aksesoris kabel dari Perancis. Jadi itu juga menyumbang keuntungan yang lumayan baik di tahun 2021. Jadi aksesoris kalau kita lihat di untuk instalasi listrik itu banyak sekali aksesoris yang dipakai gitu. Jadi dan itu cukup menambah kontribusi untuk performance KMI di tahun 2020 dan 2021. Yang paling meningkat tuh di tahun 2021 ya, karena 2020 kan masih awal-awal. Jadi tidak terlalu signifikan di tahun 2020 dan cukup signifikan di tahun 2021. Dan kita berharap dengan semakin banyaknya proyek-proyek yang akan datang, ini juga akan mendorong peningkatan penjualan untuk kita punya anak usaha ini. Terus kemudian ada penjualan menurun dibandingkan ya. Jadi gini Bu, jadi selama tahun 2020 sampai tahun 2021 kita itu banyak melakukan usaha-usaha atau effort-effort untuk melakukan efisiensi yang tadi sempat saya singgung juga. Jadi misalnya dari pemakaian bahan baku, terus efisiensi di proses produksi gitu. Terus kita juga menurunkan kita punya biaya tetap, sehingga dengan walaupun salesnya tidak tercapai gitu, tapi kita bisa menjaga marginnya itu tetap baik gitu. Itu alasannya kenapa penjualannya menurun, tetapi kok bisa untung ya gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan analisa by tahun gitu ya, secara presentasi itu beban penjualan maupun beban administrasinya itu secara percentage itu menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Itu adalah usaha-usaha efisiensi yang kita lakukan selama pandemi ini gitu loh. Jadi apa yang kita lihat, apa yang bisa kita perbaiki di proses produksinya kita lakukan gitu. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Walaupun misalnya tahun yang lalu itu ya penjualannya menurun, sebenarnya sih dari sisi apa yang kita budgetkan itu sebenarnya tidak menurun sih, karena ada sebagian dari sales itu yang bergeser ke tahun ini gitu. Jadi karena bergeser pengiriman jadi bergeser. Jadi praktis sebenarnya apa yang kita forsi untuk dapat di tahun tersebut itu tercapai sih gitu loh. Cuman bergeser waktu aja. Nah, itu yang jawab. Lalu yang tadi kabel bawah tanah yang buat. Oh, ada yang tanya dari itu kayaknya dari mengenai konstruksi kabel, tentunya kan disesuaikan dengan desain. Apakah sama di Jawa dengan di pulau-pulau lain? Tentunya ada perbedaan, tetapi semuanya dibuat sesuai dengan desain. Bahkan yang lebih ekstrim di pabrik-pabrik kimia, itu juga kita produksi. Jadi disesuaikan dengan kondisi yang ada. Begitu. Oke, terima kasih. Kesempatan berikutnya kami akan menjawab pertanyaan yang masuk melalui online.
Baik, Bapak Ibu Direksi, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui Zoom meeting, webinar. Dari Bapak Paskalis, investor. Mohon Pak Paskalis, ini saya hanya jawab 2 pertanyaan dari Bapak ya. Nomor 1, AC3 adalah kabel reconductoring. Apakah artinya penjualan produk ini tidak tergantung dengan pembangunan gardu baru seperti itu, dan melainkan tergantung renovasi reconductoring dari gardu lama? Dan pertanyaan nomor 2, secara nominal berapa persen penjualan AC3 dibanding omset total perusahaan? Seperti itu Pak. Bapak Direksi, mohon silakan. Satu-satu dulu apa sekaligus? Sekaligus deh. Satu lagi dari, supaya adil saya kasih Bapak Rizky dari Emiten News. Bapak Rizky menanyakan masalah CAPEX. Realisasi CAPEX hingga bulan Mei berapa? Dari total anggaran CAPEX tahun ini berapa? Seperti itu. Oke. Satu lagi. Dari Ibu Fania, pertanyaan nomor 1, berapa market share KBLI? Nomor 2, pada Q1 2022 tidak ada penjualan kepada PLN. Kira-kira berapakah target penjualan tahun ini dari PLN? Silakan Bapak Ibu Direksi. Kamu jawab dulu aja. AC3. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Menjawab mengenai AC3 itu kan kabel konduktor reconductoring. Apakah tergantung pada gardu baru? Sebenarnya iya Pak, tergantung pada gardu baru. Alasan utama kenapa dilakukan reconductoring adalah peningkatan permintaan daya listrik dari suatu wilayah atau suatu konsumen. Sehingga ketika ada peningkatan permintaan daya listrik, maka gardu itu pun akan harus diganti. Kapasitas gardu yang tadinya sekian ribu megawatt menjadi sekian ribu megawatt, itu juga menjadi faktor ketika ada permintaan proyek reconductoring. Karena ketika ada proyek reconductoring tetapi gardunya tidak diganti, maka reconductoring ini menjadi sia-sia. Seperti itu Pak Made. Terima kasih. Pertanyaan nomor 2 dari Pak Paskalis. Secara nominal berapa persen penjualan AC3 dibanding omset total perusahaan? Mungkin secara persentase kali, bukan secara nominal dari persentase. Ya, mungkin itu Pak Paskalis. Jadi dari ke tahun ke tahun itu berbeda-beda ya. Itu pada dasarnya AC3 itu digunakan mungkin untuk infrastruktur, di mana di Indonesia ini mungkin infrastruktur itu bergantung dari permintaan pemerintah. Pertama, yang dulunya 50.000 megawatt menjadi 35.000 megawatt, adanya penurunan target ini ya kelistrikan, daya kelistrikan, itu juga mempengaruhi persentase penjualan AC3. Jadi dengan berjalannya waktu, misalnya saya ambil contoh juga pada saat pandemi ini mungkin penjualan AC3 itu sendiri ya secara nominal maupun persentase akan menurun. Kalau dikatakan berapa persen itu tergantung dari kebutuhan, karena kita ini bukan produk AC3 ini bukan yang dikatakan bahwa kita itu kita dari produsen atau dari manufakturer ini mendorong bukannya dari supply push, tetapi harus dari demand pull. Demand pull-nya dalam artian apakah itu ada kebutuhan atau tidak, karena kita tidak bisa, misalnya saya ambil contoh lah ya, kalau misalnya kita jualan produk makanan, kita dengan melakukan advertisement dan sebagainya itu ya kita bisa berusaha melakukan penjualan itu. Tetapi ini adalah produk spesifik dari
permintaan si pembeli ya. Dan saya juga boleh katakan di sini, please bear in mind, kita tidak hanya menjual AC3 di Indonesia. Kita tidak hanya menjual AC3 di Indonesia. Itu jadi jangan salah mispersepsi tadi, karena ada kalau nggak salah pertanyaan juga PLN dan sebagainya. PLN adalah salah satu pembeli, tapi bukan satu-satunya pembeli. Itu yang saya tambahkan. Oke, ya. Lalu Baik. CAPEX ya? Iya, CAPEX, Pak. Ya. Realisasi CAPEX. Kita tahun 2022 seperti sebelumnya saya katakan bahwa kita tahun ini mungkin hanya bayar-bayar DP saja. Jadi yang kita anggarkan untuk CAPEX tahun ini itu sekitar 55 miliar ya, 55 miliar. Dan sampai dengan bulan ini sih masih belum ada sih istilahnya realisasi CAPEX-nya. Jadi kita kelihatannya itu nanti akan jatuh di sekitar September atau Oktober, nanti kita akan melakukan istilahnya pemesanan mesinnya gitu. Itu sih mungkin jawaban dari saya. Terus market share ya? Ya, market share. Berapa market share KBLI? Dan nomor 2, pada Q122 tidak ada penjualan ke PLN. Kira-kira berapa target penjualan tahun ini dari PLN? Maksudnya ke PLN mungkin. Oke, saya tahu. Kamu ada jawabannya. Saya lagi cari yang. Oke. Pertama market share. Market share KBLI di Republik ini, kita lihat kalau pada saat sebelum pandemi, KMI adalah penjual kedua terbesar di Indonesia. Secara nilai setelah Supreme Cable. Nah, pada saat pandemi, karena low voltage kita itu dulu penjualannya tidak begitu besar, jadi market share KBLI saat ini kurang lebih 20% di kisaran kurang lebih 20% saat ini. Untuk yang direct ya, ke distributor dan sebagainya di luar PLN. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah Q1 belum ada penjualan ke PLN. Jadi gini, mungkin kalau dikatakan Q1 belum ada penjualan PLN, mungkin datanya mungkin harus disesuaikan ya, karena kita ada penjualan ke PLN. Pada saat itu mungkin datanya yang harus kita disesuaikan kembali bahwa itu kita sudah ada penjualan ke PLN di Q1 tahun 2022. Jadi kadang-kadang orang selalu berpikir bahwa penjualan ke PLN itu proyek besar dan sebagainya. Enggak, sebenarnya juga ada yang jalur distribusi itu seperti pengulangan pembelian dan sebagainya. Jadi di Q1 22 itu sudah ada walaupun tidak besar ya. Terima kasih. Lalu menjawab mengenai berapa target penjualan ke PLN untuk tahun 2022. Untuk tahun 2022 ini kita targetkan penjualan ke PLN itu di angka sekitar 1, tadi Pak Made, pertanyaannya bisa diulang? Menanyakan target penjualan ke PLN itu berapa tahun ini? Berapa, secara persentase atau secara value, Pak? Secara persentase. Ya, persentase. Untuk target penjualan kita ke PLN secara persentase tahun 2022 ini adalah sekitar 55 sampai 55%. Ini kita menjaga keseimbangan market share kita agar tidak terlalu besar dalam satu bisnis unit tertentu, sehingga membatasi resiko untuk perusahaan kita. Seperti itu. Jadi 55% untuk PLN dan sekitar 45% untuk non-PLN, termasuk ekspor. Terima kasih. Baik, Pak. Ini ada pertanyaan terakhir ya, Bapak. Dari Pak Hendro. Pembelian mesin baru untuk HV, apakah sudah mendapatkan order seperti itu? Sudah sih, tadi udah saya jawab. Jadi investasi untuk HV kita yang di tahun 2020, terus kita sudah mendapatkan lulus tes itu di tahun 2021. Terus tahun ini kita sudah ada kontrak di tangan kita untuk penjualan itu gitu.
cuman belum melakukan delivery. Kami rasa sudah cukup pertanyaan untuk hari ini. Demikian pemaparan materi oleh direksi dan sesi tanya jawab kami selesaikan sampai di sini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin dan mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat siang.